setelah 3 bulan. Makanya orang yang sudah kena COVID 3 bulan lagi aja vaksinnya. Karena apa? Karena mubazir vaksinnya, nggak ada pengaruh apa-apa. Saya sudah divaksin 2 kali, pas dicek titer antibodi kuantitatifnya cuma 5,0, hanya 5,0 Sinovac. Jadi untuk melindungi ya secara teorinya aja udah nggak akan bisa gitu. Nggak bisa melindungi ya, secara teori. Kalau saya bicara di sini masalah teori ya Pak ya, jadi bukan, jangan dikait-kaitkan dengan takdir. Ini teori dan hasil research gitu. Kalau hasilnya beda di lapangan ya Allah alam gitu, makan gimana Allah ya gitu. Tapi kalau secara teorinya seperti itu gitu. Nah jadi titer antibody ini menentukan efektivitas dan efikasinya si vaksin tadi gitu. Jadi kalau bapak-bapak udah divaksin, pengen tahu berapa sih titer antibody-nya, boleh dicek. Kalau misalkan saya nggak divaksin tapi titer antibody-nya tinggi, terus nggak pernah demam, nggak pernah apa, nah itu berarti OTG yang sudah sembuh gitu. OTG tapi sudah tidak lagi OTG gitu. Itu bisa jadi antibody-nya lebih dari 250 tapi tidak ada keluhan apapun sebelumnya gitu. Kalau pernah nih batuk pilek terus 5 hari sampai hari ke-7 hari sembuh, selebihnya lemas-lemas gitu doang. Itu dicek terus lebih dari 250 ya sama, berarti itu kemarin COVID dengan gejala ringan gitu. Nah beberapa yang tidak di swab dan saya suruh isoman, minum obat, vitamin dan lain-lain, dicek ulang ternyata betul titer antibodinya lebih dari 250. Artinya dia kena COVID cuman meriang, kena air dingin gitu. Terus batuk pilek sedikit, gak ada gangguan penciuman. Nah itu gejala ringan gitu. Ya, bisa jadi kekebalan tubuhnya bagus gitu. Jadi tidak menimbulkan gejala yang terlalu berat. Kalau yang gejala berat ya banyak lah gitu, di WA juga tiap hari waktu itu dapat infonya pengumuman meninggal lagi ya. Itu tetap karena yang varian Delta ini sebenarnya tidak lebih ganas, tidak, hanya saja lebih cepat menyebar karena kerapatan virusnya yang sangat-sangat rapat sehingga di ruangan tertutup ini resiko penularannya jadi sangat tinggi gitu. Makanya harus memakai masker terus gitu. Insya Allah sih badai tipe Delta ini sudah beres lah, karena banyak sekali yang alhamdulillah sembuh ya dari tipe yang ini, dan secara teori sudah membentuk kekebalan kelompok, hereditary immunity. Jadi hereditary immunity itu adalah misalkan dari 10 orang atau sekomplek kita lah ini, komplek Pesona Mutiara Kasturi. Kalau misalkan dalam komplek ini interaksinya sangat kuat gitu, dari 10 orang yang terkena sembuh sekitar 60-80%-nya, itu yang 2%-nya insya Allah aman, karena dia juga jadi membentuk antibodi ya, mungkin dari OTG, mungkin dari yang lain gitu. Nah itu namanya kekebalan kelompok, atau
dia memang tidak ada kekebalan sama sekali. Cuman karena yang 8 orang, misalkan yang 2 orang nih ibu-ibu nih, yang tinggal di rumah aja terus paling antar anaknya ke sekolah gitu ya, nggak pernah kemana-mana. Atau sementara kelompok-kelompok yang lain pun sudah terjadi kekebalan immunity juga, kekebalan kelompok juga. Misalkan di rumah dari 5 anggota keluarga, yang 3 sudah pernah kena sembuh, gitu, ya kan? Berarti di rumah dia sudah tidak akan tertular lagi. Pas keluar rumah di perumahan, dari misalkan 100 orang sudah 80 orang yang sembuh, gitu. Jadi untuk interaksi juga sudah terbentuk juga, dia sudah tidak akan tertular dari siapa-siapa lagi. Pas keluar ke kelompok yang lain juga sama, sudah banyak yang sembuh, gitu. Jadi terpotonglah siklus penularannya, gitu. Siklus penularannya sudah terpotong oleh orang-orang yang sembuh, yang beraktivitas keluar, yang sering berinteraksi dengan orang-orang lain. Jadi sisanya yang tidak terkena COVID, ya itu mah sudah insya Allah ya nggak akan kena, kalau sesuai teori dari kekebalan kelompok ini, gitu. Tapi di praktek saya tetap masih dapatkan, dari kemarin misalkan 10 pasien itu ada 8 yang COVID, sekarang dari 10 pasien paling satu pasien COVID. Itu malah mungkin 20 banding 1, 20 yang sehat, yang sakit yang biasa, 1 yang kena COVID. Cuman sekarang lagi masuk TBD, hati-hati ya, ini salah satu penyakit yang tidak bisa kita hindarkan juga. Virus juga sama, dibawa oleh nyamuk, jadi mulai harus hati-hati ya. Ada genangan air, ada tempat-tempat untuk berkembang biaknya nyamuk, segera dibereskan, jangan sampai nyamuknya sempat berkembang biak, akhirnya kasus DBD-nya naik. DBD plus COVID ini udah repot lah nantinya ya. Dan katanya masih ada varian yang lain dari COVID, ada varian Kappa, varian Gamma, dan katanya yang sudah ada di Indonesia varian Delta plus. Ada lagi varian Delta yang kemarin, sekarang varian Delta plus. Jadi kalau varian Delta plus secara teori katanya tidak bisa menembus antibodi yang sudah terbentuk. Jadi jangan kaget kalau varian Delta plus yang masuk kemarin baru kena COVID, sebelum 2 minggu baru sembuh, kena COVID lagi. Jadi tetap hati-hati, tetap prokes, jangan sampai lengah. Cuman memang ya negara-negara yang berpenduduk besar kayak Indonesia dan India, dan pemerintahnya mungkin kurang, pembatasannya kurang, reaksinya juga kurang cepat gitu ya. Jadi kayak kemarin pas udah tinggi, angkanya udah tinggi banget, PPKM ya kan, ya, cuma istilahnya dibilang percuma juga PPKM-nya. Orang sudah hampir 80% penduduk Kuningan udah kena semua, baru PPKM gitu. Harusnya pas mulai naik PPKM ya turun lagi gitu. Jadi ya kesulitannya kita juga akses masuk ke negara kita banyak sekali, luas sekali, nggak bisa dikontrol. Akhirnya ya yang berfungsi yaitu kekebalan kelompok. Jadi ya udah
vaksin itu bukan karena pengen divaksin, karena kartunya dibutuhin bikin BPJS, bikin SIM, makanya SIM harus ada sertifikat vaksin gitu ya. Makanya kemarin saya dapat laporan dari pasien-pasien, dok, saya kemarin COVID nggak? Ya dicek aja dulu pak. Saya udah vaksin kemarin. Itu gimana sih? Gitu. Jadi pas dicek ya benar dia kemarin kena COVID sebelum divaksin, tapi sudah divaksin gitu. Jadi vaksinnya mubazir vaksinnya. Nggak yang buat apa divaksin? Titer antibody-nya udah tinggi. Pas dicek dia udah lebih dari 250, sebelumnya udah divaksin. Jadi bukan karena vaksinnya itu dia tinggi begitu, tapi karena COVID sembuh. Nah, jadi ya pemerintah sih tujuannya ada baiknya sih untuk mencegah ini lebih luas. Jadi kemarin sih targetnya katanya 1 juta vaksin sehari biar dalam 1 bulan tuh beres semua. Cuman ya peredarannya, impornya, penyimpanannya itu semua masih masalah, masih bermasalah. Dan katanya Pfizer juga tidak bisa masuk ke Indonesia itu karena suhu di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara Amerika, Eropa. Suhu siang membutuhkan penyimpanan yang sangat-sangat dingin di Pfizer dan Moderna itu. Karena dia memakai rekombinan gen, pakai DNA ya. Makanya butuh kestabilan yang sangat-sangat bagus. Nah, ya kehati-hatian sih tetap saja, cuman jangan sampai terlalu over juga gitu, biasa saja. Kemarin dianjurkan masker double, ya sekarang biasa aja lah, masker satu aja. Terus masjid kita jaga jarak segini juga insya Allah udah cukup. Ini tidak harus lebih luas lagi. Ya mudah-mudahan sih varian yang baru juga sebenarnya nggak ada. Terus kalaupun ada jangan sampai masuk ke Indonesia melalui Kuningan gitu kan. Ini benar-benar mengganggu kestabilan ekonomi dan sosial kita gitu. Karena banyak sekali yang terganggu kehidupan karena COVID ini. Akhirnya entah malu, entah katanya sih takut untuk di COVID-kan gitu, akhirnya tidak berobat, diem di rumah, minum obat seadanya dan malah nggak ketolong ya. Banyak sekali kasus seperti itu yang terjadi di Kuningan sendiri banyak. Takut akhirnya malah ini. Kalau yang masih kuat sih sebenarnya nggak ada masalah ya, masih kuat fisik dan kekebalannya itu mereka ya diam 10 hari di rumah gitu, cuma minum paracetamol aja ya, asal badannya kuat silakan aja gitu. Cuman di hari ke-7, 8, 9, 10 ini kan masa kritis ya. Kalau DBD itu hari ke-4, 5, 6 masa kritis. Kalau di COVID 7, 8, 9, 10. Kalau kena DBD sama COVID dari hari ke-4 sampai ke-10 berarti masa kritis ya. Itu ini bahaya banget ya. Nah, jadi pasien itu biasanya berobat di hari ke-5 karena misalkan batuk pileknya kok nggak sembuh-sembuh, atau hari ke-7 batuk pilek nggak sembuh-sembuh tapi ada sesak atau lemes gitu. Biasanya antara itu gitu. Yang udah 2 minggu ada juga, sudah 2 minggu kena COVID baru berobat ada juga karena penciumannya hilang gitu. Penciuman saya hilang, nggak bisa nyium apa-apa, hilang aja, nol sama sekali gitu. Nah yang 2 minggu itu biasanya memang kebanyakan yang penciuman hilang aja. Nah
setelah ini sih saya melihat pola ya, ternyata yang kehilangan penciuman atau anosmia itu hampir 90% gejalanya ringan, hampir tidak ada yang sesak, hampir tidak ada, karena pooling atau terminal dari virusnya hanya ngumpul di area penciuman saja, ngumpul di situ banyak, ngumpul, akhirnya kehilangan penciumannya, tapi nggak nyampe ke tenggorokan atau paru-paru. Gitu. Beda dengan yang demam, batuk pilek, penciuman nggak hilang. Jadi ini mah bukan COVID. Jadinya dibiarin, tahu-tahunya sesak. Karena pooling atau terminal virusnya sudah tidak lagi di hidung, tapi sudah masuk ke dalam. Gitu. Ada yang sampai diare. Jadi poolingnya sampai ke pencernaan. Gitu. Nah, virus ini bisa kemana aja, artinya tertelan bisa ke lambung, nyeri, mual-mual, gastritis gitu ya. Bisa nyampe ke usus ya diare gitu. Bisa nyampe ke jantung, nah ini yang agak repot gitu. Jadi miokarditis nantinya, atau peradangan otot jantung gitu. Nah, makanya pencegahan ini walaupun membabi buta ya pencegahannya, ya di masker, ya jaga jarak, ya cuci tangan atau segala macam gitu. Tapi pada saat satu orang tidak disiplin ya udah gawat, kan kena semua gitu, hancur gitu. Makanya prokesnya bukan mengingatkan diri sendiri, tapi saling mengingatkan gitu, biar semuanya aman. Karena ini sekali lagi penyebarannya sangat-sangat cepat dan masif gitu. Ya. Dari saya cukuplah sekian untuk untuk sharingnya. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau ditanyakan masalah COVID ini, karena kita nggak tahu ke depannya COVID-nya mau seperti apa lagi. Tapi posisi kondisi pandemi belum dicabut, pemerintah belum dicabut. Dan selagi ada kasus satu kasus COVID, tetap pandemi ini tidak akan dicabut. Gitu. Karena harus nol, kasusnya harus nol di semua daerah. Gitu. Baru pandeminya dicabut, baru kita nggak usah pakai masker lagi. Jadi selagi belum dicabut, pemerintah belum ada pandemi dicabut, nah ya udah masker terus, jangan sampai dilepas maskernya. Nah, negara-negara lain ada yang sudah mulai lepas masker. Ya, di Australia juga sebelum kedatangan yang Delta itu kasus sudah nol. Nah, makanya pas datang yang Delta, wah langsung, karena nggak ada pakai masker. Nah, kita pakai masker juga tetap sama kena juga gitu, karena mungkin pakai maskernya salah gitu, mungkin terlalu dekat jaraknya, ngobrolnya apa ya. Maka